pagi anak-anak sekolah minggu GKI Cimahi. Selamat pagi mama papa, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Hari ini, pagi ini kita bertemu kembali dalam ibadah kebaktian anak sekolah minggu GKI Cimahi dengan tema Tuhan memelihara. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Ibu Nur udah siap-siap nih, mau ngajak anak-anak berjalan jauh bersama Bapak Yakub nantinya. Ceritanya nanti akan dibawa oleh Ibu Siska. Kita akan tahu gimana, kenapa, bagaimana kok, gitu ya. Oke, kita mau angkat pujian. Memulai ibadah kebaktian kita ini, kita mau angkat pujian datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami adalah anak-anak-Mu. Karena Tuhan sudah menarik kami menjadi kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kami kesempatan, Tuhan berikan kami anugerah, Tuhan memberikan kami kasih, cinta, bahkan hidup. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur, kami sungguh bersyukur. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, dalam perjalanan kehidupan kita ada tuh satu saat kita harus memutuskan sesuatu, memilih ke kanan atau ke kiri, maju atau diam di tempat. Nah, dalam memutuskan itu, segala sesuatu apapun harus bertanya kepada Tuhan, benar tidak?
Betul tidak? Nah, kita mau angkat pujian jalan serta Yesus. Ya. Baik dalam suka maupun dalam duka, kita tetap jalan serta Yesus. Kita tanya Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan di hadapan-Nya. Jadilah anak-anak yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Maka langkah-langkahmu ditetapkan baik adanya, baik untukmu, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian Tuhan menetapkan. Diganti dengan ku. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan pada Tuhan menetapkan langkah-langkah ku, ya. Apabila
menopang tanganku. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, kan ada tuh saatnya waktu kita bingung dengan pilihan kita bingung dengan situasi yang ada dalam hidup kita. Ya Tuhan, kan Tuhan bilang A, kok sekarang harus B? Gimana sih Tuhan? Nah, kita tanya Tuhan, kita nggak tahu yang di depan kayak gimana, gelap poek. Ya, tetap percaya kepada Tuhan, karena rencananya itu ya dan amin, karena rencananya itu baik buat kita. Ya, kita mengangkat pujian saat ku tak melihat rencana Tuhan, saat ku tak melihat jalan Tuhan, itu harus seperti apa ya? Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, tapi tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Pengharapan kita tetap kepada Tuhan ya anak-anak. Meski kecewa, meski gak ngerti itu apa sih Tuhan, tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Tuhan pasti memelihara kita. Ya, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi.
mendengarkan firman Tuhan? Bu Siska udah siap tuh. Yuk. Halo anak-anak, tadi anak-anak semua sudah memuji Tuhan ya, sudah bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini akan balik lagi menceritakan tentang Yakub, lanjutan waktu itu ya, sebelum kita cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus dan Pentakosta. Nah, kalau minggu-minggu lalu ceritanya tentang Pentakosta dan juga kenaikan Tuhan Yesus dulu terus Pentakosta itu karena kita hari raya gerejawi ya setelah Paskah. Sekarang ceritanya balik lagi lanjutan yang sebelumnya yaitu tentang Yakub. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh kembali beribadah Tuhan secara online. Terima kasih untuk setiap pujian yang boleh kami nyanyikan Tuhan Yesus, yang boleh kami naikkan untuk memuji nama-Mu. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau saja Tuhan yang memberkati, supaya kami dapat mengerti Tuhan firman yang Kau sampaikan dan juga dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini Alkitab menceritakan tentang Bapak Yakub yang pergi ke Mesir ya. Kisahnya dari Kejadian 46. Yuk anak-anak yang udah siapin Alkitabnya, kita sama-sama buka ya. Kejadian 46 ayat 1 sampai 34. Ini ceritanya tentang Bapak Yakub di usia tuanya itu pindah dari Kanaan ke Mesir, yang tentunya nggak gampang ya buat Yakub gitu. Nah, anak-anak ada nggak yang pernah pindah atau memang karena tugas ayahnya, jadi anak-anak sering pindah dari satu kota ke kota yang lain. Nah, mungkin ada beberapa di antara anak-anak di sini ya, anak-anak bisa ngerasain lah ada kekhawatiran ya pasti. Wah, nanti di tempat yang baru punya temen nggak ya? Atau nanti di sekolah yang baru guru-gurunya kayak gimana ya gitu. Nah, pasti anak-anak juga punya kekhawatiran seperti itu. Demikian pula sama Yakub ya. Dia nggak dengan gampang aja ya udah yuk pindah, apalagi dengar bahwa Yusuf masih hidup. Yusuf ada di tanah Mesir. Ya ayo langsung pindah. Nggak seperti itu ya. Yakub juga punya kekhawatirannya sendiri. Gimana nanti gitu, dia udah hidup makmur di Kanaan tetapi dalam usia tuanya harus pindah ke Mesir yang jauh, belum lagi di perjalanannya kayak gimana. Nah, tapi Yakub juga ingin ketemu sama Yusuf. Tetapi Yakub ini nggak langsung ya udah ayo pergi aja pindah, nggak seperti itu. Tetapi apa yang dilakukannya? Berdoa. Tanya sama Tuhan. Tuhan, waktu itu kan Tuhan udah kasih tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian buat Yakub dan keturunannya. Tetapi sekarang harus ditinggalin, harus pindah ke Mesir. Apa benar Tuhan menghendaki? Nah, apa jawaban Tuhan? Kita mau baca di Kejadian 46 ayat 3 ya. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Ayat 4, Aku sendiri akan menyertai engkau ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Nah, Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan menyertai kalau Yakub itu pindah ke Mesir, dan memang Yakub akan meninggal di sana setelah bertemu dengan Yusuf. Firman Tuhan seperti itu ya. Karena Allah sudah berjanji akan menyertai Yakub, maka Yakub dan seluruh keluarganya, anak, menantu, cucunya, sama ternak-ternaknya semua mereka berangkat ke tanah Mesir ya, meninggalkan tanah Kanaan yang sedang kelaparan. Di sana di tanah Mesir mereka tiba di satu tempat yaitu tanah Goshen. Kemudian Yakub menyuruh salah satu anaknya yaitu Yehuda untuk menemui Yusuf.
Yehuda menemui Yusuf dan bilang kalau ayahnya sudah tiba di tanah Gosyen. Lalu apa jawab Yusuf? Kita baca di ayat ke-29. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosyen mendapatkan Israel ayahnya. Israel itu Yakub ya. Dulu Allah mengubah nama Yakub menjadi Israel. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Wah, Yakub sangat berbahagia. Yusuf, anaknya yang sangat dikasihinya, yang dikiranya sudah meninggal, ternyata masih hidup. Nah, demikian pula saudara-saudaranya. Kenapa saudara-saudaranya juga berbahagia? Ya karena mereka memang sudah baik ya, nggak jahat lagi seperti dulu. Mereka berbahagia karena mereka terlepas dari beban dosa mereka selama ini. Mereka berdosa karena sudah membuang Yusuf dan membohongi ayahnya. Membuat ayahnya selalu bersedih. Tetapi hari itu saat mereka bertemu, mereka sangat bersuka cita. Walaupun jadi ketahuan kalau dulu mereka jahat. Tetapi Allah yang memulihkan semuanya. Semua hubungan yang rusak antara Yusuf dengan saudara-saudaranya itu sudah dipulihkan oleh Allah. Anak-anak, apakah anak-anak percaya bahwa Tuhan Yesus itu senantiasa memelihara kehidupan kita? Walaupun kita banyak berbuat dosa sama orang tua, sama saudara dan terlebih sama Tuhan. Contohnya apa ya? Nah, contohnya kita berbuat dosa sama orang tua karena seringkali nggak nurut sama orang tua. Kalau sama saudara ya mungkin suka nakal ya sama saudaranya, sama kakak atau adiknya. Dan sama Tuhan mungkin anak-anak berdoanya asal-asalan gitu. Nah itu berarti anak-anak berdosa. Tetapi anak-anak harus ingat bahwa kalau kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti mengampuni dosa-dosa kita asal kita mengakuinya dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak percaya juga nggak kalau sekarang walaupun kondisi kita nggak baik karena pandemi ini, kita nggak bisa sekolah, kita nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bebas main, kalau mau keluar juga harus pakai masker. Tetapi Tuhan Yesus senantiasa memelihara kita, membuat kehidupan kita tetap baik. Anak-anak percaya ya bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Seperti dulu Allah menyertai Yakub walaupun harus pindah ke tempat yang jauh, demikian pula saat ini. Walaupun kondisi kita kurang baik, tetapi Tuhan senantiasa membuat semuanya baik. Sekarang kita mau buka ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita dari Kejadian 46 ayat 4a. Kita baca sama-sama ya anak-anak di rumah. Kita baca sama-sama. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir. Dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Nah itu janji Allah. Allah akan senantiasa menyertai Yakub. Dan jangan lupa bahwa janji itu berlaku sampai sekarang. Bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Amin. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau senantiasa berjanji bahwa Engkau akan menyertai kami. Engkau Allah yang baik buat kami Tuhan, dan kami mau mengakui dosa-dosa kami yang sering kali kami lakukan. Kami mau memohon ampun dan kami mau senantiasa juga memohon pertolongan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Engkau berkati kehidupan kami Tuhan senantiasa walaupun masih dalam masa pandemi, tetapi Engkau juga yang akan senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita sambil kita angkat pujian betapa baiknya Tuhan. Caranya seperti ini. Betapa
mengikuti perjalanan dengan Bapak Yakub ke tanah Mesir. Kita jadi tahu ya bahwa Tuhan itu memang sungguh luar biasa. Ketetapan-ketetapannya, rencananya sudah ditetapkan sejak semula. Sampai pengorbanannya di kayu salib, siapa orang yang percaya menerima keselamatan. Tapi kalau nggak percaya, Yeskiel 3 ayat 17-21 mengingatkan kita supaya anak-anak, ibu dan semuanya bertanggung jawab. Ada tugas untuk memberitahukan kepada yang belum tahu rencana Tuhan ini, keselamatan ini, supaya semua orang di muka bumi ini mendengarkan dan percaya dan beroleh keselamatan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaktian ini. Kami juga mengucapkan syukur untuk tangan-tangan kami yang kecil ini boleh memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepada Engkau. Kiranya itu dapat berguna untuk kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini, biarlah Roh Kudus memimpin kami dalam hidup kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan amanat agung Tuhan boleh kami diberi kekuatan untuk melaksanakannya, mengerjakannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami yang jauh dari sempurna. Hanya kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus